Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rifki Adiana. Di kesempatan kali ini kita akan membahas satu materi sejarah Indonesia, khususnya untuk kelas 10. Kita akan melanjutkan materi mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Nusantara, ya. Sebelumnya sudah dibahas mengenai kerajaan tertua yang ada di Indonesia, yaitu Kerajaan Kutai Martadipura. Selanjutnya kita akan membahas Kerajaan Tarumanegara, ya, kerajaan yang ada di wilayah Jawa Barat. Oke. Selanjutnya kita masuk ke subbab materi apa saja yang akan kita bahas kali ini. Oke. Yang pertama ada gambaran umum mengenai Kerajaan Tarumanegara. Yang kedua akan kita bahas sumber-sumber apa saja yang dijadikan dasar informasi sejarah mengenai Kerajaan Tarumanegara. Yang ketiga kita akan bahas corak kehidupan masyarakat pada masa itu seperti apa. Dan yang terakhir sebab latar belakang kehancuran dari Kerajaan Tarumanegara. Oke. Lanjut masuk ke gambaran umum Kerajaan Tarumanegara, ya. Bila dilihat kita analisis dulu dari nama kerajaan ini, ya, bisa diidentifikasi. Oke. Tarumanegara ini asal katanya dari kata tarum, ya. Bila diidentifikasi, tarum ini merupakan salah satu tanaman tradisional, tanaman untuk pewarna alami, ya, di zaman dulu digunakan untuk pewarna batik. Oke. Ini nama lainnya tarum, nila ataupun indigo, warna indigo lah, ya. Nah, ini biasa digunakan untuk pewarna alami pembuatan batik zaman dulu. Nah, bila dilihat banyak wilayah-wilayah di khususnya Jawa Barat dan di wilayah lain juga menggunakan nama tarum untuk penamaan satu wilayah itu. Mungkin di wilayah itu memang dari zaman dulunya banyak tanaman pewarna tarum atau nila, ya, seperti digunakan nama Sungai Citarum, ya. Terus ada Pataruman dan yang lainnya lagi banyak digunakan penamaan satu wilayah, ya. Itu dilihat dari nama Kerajaan Tarumanegara. Oke. Yang pertama, letak dari Kerajaan Tarumanegara ini khususnya berada di wilayah Jawa Barat, Banten, DKI, Jakarta. Ya, jadi sekitar itu wilayah kekuasaannya dan berada di sekitar sungai, dulunya namanya Candrabaga. Oke, Bagasasi atau sekarang berubah menjadi Sungai Bekasi atau Kali Bekasi. Nah, itu letak kerajaannya, ya, di Jawa Barat. Oke, yang kedua, angka tahunnya ini muncul pada abad ke-5 Masehi. Oke. Dan yang ketiga, biasanya dari catatan-catatan berita luar itu nama satu kerajaan di wilayah kita tuh punya sebutan yang berbeda. Tarumanegara ini ditulis di literatur berita luar itu dengan istilah kerajaan atau nama lainnya Tolomo. Oke. Seperti kerajaan Sriwijaya punya nama lain, ya. Ada nyebutnya Silifosi, ya. Dan yang lainnya masih banyak lagi. Yaitu berita dari luar atau sumber dari luar. Oke. Yang terakhir, bila dilihat Kerajaan Tarumanegara ini merupakan cikal bakal dari kerajaan bawahannya yang memang punya nama besar, seperti Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh, ya. Nantinya dalam perkembangan sejarahnya dua kerajaan ini pun menyatu, ya, menjadi satu kerajaan yang memang menjadi ikon lah, menjadi identitas orang-orang di Jawa Barat, yaitu Kerajaan Pajajaran. Oke. Lanjut, kita masuk ke sumber sejarah dari Kerajaan Tarumanegara ini apa saja, ya.
dari bukti-bukti apa saja yang ditemukan di zaman dulu sehingga informasinya bisa diangkat menjadi satu peristiwa sejarah yang ilmiah, ada dasarnya. Ya, yang pertama ada prasasti Ciaruteun. Jadi sebelum masuk ke prasasti ini, kalau digeneralisir, kalau disimpulkan, rata-rata prasasti yang ditemukan di Kerajaan Tarumanegara ini memang untuk menaikkan harkat martabat atau menonjolkan sisi positif, kegagahan, kejujuran, dan hal-hal yang berbau untuk tujuannya melegitimasi seorang raja, ya, pujian untuk seorang raja. Oke. Nah, yang pertama ada prasasti Ciaruteun. Ini prasasti yang berisi satu batu dengan ada dua telapak kaki. Oke. Nah, ini diidentifikasi bahwa dua telapak kaki itu adalah kaki dari Raja Purnawarman yang memang menjadi raja terkenal di Kerajaan Tarumanegara ini, ya. Nah, itu diidentifikasi bahwa identik dengan satu dewa dari Hindu yaitu dewa Wisnu. Oke, telapak kaki itu tuh seakan-akan telapak kaki Raja Purnawarman dan raja atau dewa Wisnu. Oke. Selanjutnya ada prasasti Jambu, ya. Ini prasasti yang sama juga, telapak kaki Purnawarman, ya. Ini menginformasikan menunjukkan satu kegagahan, kehebatan, kejujuran dari seorang raja zaman dulu di Tarumanegara, ya. Dan dia mempunyai satu baju jirah atau warman. Jadi dari dua prasasti ini bisa diidentifikasi isinya itu memuji kebijakan-kebijakan dari seorang Purnawarman, ya. Oke. Yang ketiga ada prasasti Kebon Kopi. Nah, ini sama, ada telapak kaki tapi lebih besar seperti bentuk telapak kaki gajah. Nah, ini ditafsirkan bahwa gajah ini identik dengan kendaraan satu dewa, yaitu dewa Indra. Sama tujuannya untuk mengagungkan sosok Raja Purnawarman atau raja penguasa Taruma zaman dulu. Oke. Jadi banyak yang menganalogikan, ya, mempersonifikasikan bahwa raja itu memang titisan dari dewa, ya. Tidak heran, ya, dari prasasti-prasastinya pasti ada raja dan identik dengan dewa itu sendiri. Oke, yang keempat ini prasasti Tugu, ya. Prasasti Tugu yang banyak memberikan informasi mengenai proyek sungai, ya. Bila diidentifikasi memang raja-raja di Tarumanegara ini identik dengan sebutan raja yang istilahnya cinta sungai lah. Kenapa? Seperti Purnawarman ini memang banyak melakukan proyek-proyek penggalian, penyodetan atau perbaikan dari sungai itu sendiri. Entah itu agar saluran airnya lancar, entah itu untuk mengairi lahan pertanian warga, banyak tujuannya. Jadi memang dari zaman dulu itu wilayah dari Tarumanegara itu, Jawa Barat, Banten, dan DKI itu sudah langganan banjir. Jadi tidak heran sekarang marak di wilayah DKI dan sekitarnya itu dari zaman dulu pun memang identik dengan banjir. Dan memang dari zaman Tarumanegara ini, dari zaman Raja Purnawarman pun memang Raja Purnawarman sudah menyadari bahwa wilayah khususnya yang sering banjir itu memang daratannya lebih rendah dari wilayah lainnya. Jadi air lebih mudah masuk ke sana, ya. Jadi tujuan dari satu penggalian Sungai Candrabaga ini untuk mengalirkan air ke laut, ya. Dan yang kedua ada proyek penggalian Sungai Gumati, ya. Jadi untuk penyodetan agar airnya itu mengalir ke wilayah Istana Purnawarman. Oke. Nah, yang ketiga ada satu upacara selamatan
pemberian satu hadiah atau satu penghormatan penghargaan kepada satu golongan pemuka agama Brahmana, yaitu 1.000 ekor sapi, ya. Jadi Prasasti Tugu itu memang banyak memberikan informasi untuk kerajaan Tarumanegara. Oke. Yang keempat, ada Prasasti Lebak. Nah, ini prasasti yang menginformasikan mengenai batas kerajaan dari Tarumanegara, ya. Di utara berbatasan dengan laut, di selatan dengan laut, di wilayah barat dengan Sungai Citarum, di timur dengan wilayah Karawang. Oke. Yang kelima, ada Prasasti Pasir Awi dan Muara Cianten. Ini belum banyak memberikan informasi karena belum bisa ditafsirkan isi dari prasasti tersebut. Yang terakhir, nah ini bentuknya hasil kebudayaan atau artefak masyarakat zaman dulu atau di kerajaan zaman dulu. Itu ada situs Pasir Angin. Di sini banyak ditemukan artefak-artefak yang bentuknya seperti tembikar, ada porselin, ada bentuk emas, perhiasan. Itu banyak ditemukan di situs Pasir Angin. Oke. Itu sumber-sumber sejarah mengenai kerajaan Tarumanegara sehingga kita bisa mendapatkan informasinya di zaman sekarang itu dari prasasti ataupun situs-situs ini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke corak kehidupan dari kerajaan Tarumanegara, ya. Corak kehidupannya ke dalam sektor atau bidang agama ini, kita tahu kerajaan Tarumanegara ini mayoritas agama Hindu dan kerajaan Hindu, ya. Bisa diidentifikasi dari adanya sosok golongan Brahmana dan adanya hewan yang disucikan oleh orang Hindu itu sapi lah, ya, dalam upacara selamatan itu. Oke. Yang kedua, dari berita tokoh musafir dari Tiongkok, ada Fahien. Dia menginformasikan bahwa ada minoritas orang-orang yang beragama Buddha dan juga ada penganut kepercayaan lokal, animisme dan dinamisme yang masih menyembah roh nenek moyang dan benda-benda yang sakral. Oke. Selanjutnya, di dalam bidang ekonomi, kerajaan Tarumanegara ini bertumpu pada 3 aspek, ya. Karena ini kerajaan agraris dan kita ketahui bahwa kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa ini rata-rata bertumpu pada sektor agraris, beda dengan kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Sumatera. Mereka bertumpu pada aspek atau sektor maritim, ya, perdagangan maritim. Oke. Nah, ini karena memang ke agraris, ke pertanian, jadi coraknya itu yang pertama ada satu faktor atau satu mata pencaharian, satu pertanian, ya. Bisa dilihat dari satu proyek penggalian sungai, ya, untuk mengaliri aliran sungai untuk agar alirannya itu lebih lancar ke lahan pertanian warga. Oke. Selanjutnya di bidang peternakan itu kita lihat Raja Purnawarman menghadiahkan 1.000 ekor sapi. Itu mungkin kalau tidak ada peternak-peternak di wilayah Jawa Barat itu sulit satu kerajaan itu mengumpulkan 1.000 ekor sapi. Berarti bisa diidentifikasi sektor peternakan pun berkembang di zaman Tarumanegara. Yang terakhir ada dalam sektor perdagangan. Di sini komoditas utamanya ada beras dan kayu jati. Mereka memanfaatkan dari penggalian sungai yang tadi dilakukan Purnawarman itu menjadi lalu lintas dalam perdagangan interaksi dagang, ya. Oke, nah itu dalam agama dan ekonomi, ya, corak kehidupannya di kerajaan Tarumanegara. Oke, lanjut ke akhir dari riwayat kerajaan Tarumanegara itu sebab-sebabnya apa, ya. Yang pertama,
Di sini muncul satu kerajaan bawahan Tarumanegara yang mampu menyaingi Tarumanegara itu sendiri, yaitu kerajaan Galuh yang memang punya keterkaitan atau ikatan ya, karena ini satu kerajaan yang diturunkan dari raja atau cucu Kretawan Raja ke-8 Tarumanegara itu, yaitu Retikan Dayun ya. Jadi raja pada saat itu mulai menguatkan kerajaan Galuh, mampu menyaingi kerajaan atasannya yaitu Tarumanegara. Yang kedua, Tarumanegara ini tidak mampu lagi mengawasi atau kurang peduli lagi mengawasi kerajaan bawahannya pada masa Raja Sudawarman. Ya, sini kontrol terhadap kerajaan bawahan itu mulai longgar. Oke. Yang ketiga, nah raja terakhir ini yang kita ketahui yaitu Linggawarman itu tidak memiliki putra mahkota laki-laki, sehingga dia hanya memiliki 2 putri ya, yang bernama satu Manasi yang menikah dengan raja dari kerajaan Sunda yaitu Tarusbawa, dan yang kedua ada Sobakancana yang menikah dengan pendiri dari kerajaan Sriwijaya di Sumatera yaitu Dapuntah yang Srijayanasa. Oke, nah dari sana putra mahkota itu jatuh kepada Tarusbawa ya, yang merupakan suami dari Manasi. Nah, Tarusbawa ini yang punya kerajaan atau kekuasaan di kerajaan Sunda itu mempunyai misi untuk menggabungkan kerajaan dengan Tarumanegara. Nah, di sini muncul gejolak dari kerajaan bawahan lainnya tidak setuju dengan penggabungan Sunda dan Tarumanegara itu. Oleh karena itu, agar tidak terjadi perang saudara, Tarumanegara ini dipecah menjadi 2 kerajaan besar yang dipisahkan oleh Sungai Citarum ya. Di sebelah barat itu ada kerajaan Sunda, di sebelah timur itu ada kerajaan Galuh. Nah, nanti seperti yang sudah dijelaskan di awal, 2 kerajaan ini kembali menyatu menjadi kerajaan Pajajaran. Oke. Yang terakhir itu kehancuran Tarumanegara ini disebabkan oleh serangan dari kerajaan Sriwijaya ya pada abad ke-7, karena raja-raja di Jawa ini tidak mau tunduk pada kerajaan Sriwijaya ya, atau mereka menyerang bumi Jawa karena tidak mau tunduk ya. Ada di prasasti yang ditemukan menginformasikan dari riwayat kerajaan Sriwijaya itu sendiri yang pernah melakukan ekspansi ke wilayah Jawa. Oke. Nah, itu saja materi yang disampaikan mengenai kerajaan Tarumanegara ya, secara gambaran umum sudah dijelaskan. Terima kasih sudah memperhatikan. Kita ketemu lagi dengan bahasan materi kerajaan lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.